Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Lanjut lagi materi kita pada materi data mining. Hari ini kita belajar algoritma asosiasi rule. Sebelumnya kita sudah belajar algoritma a priori. Hari ini kita belajar asosiasi rule, definisinya dan cara kerja dari algoritma asosiasi rule. Saya coba share dulu PDF-nya ya. Oke, selamat pagi adik-adik dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita pada pertemuan ke 5, yaitu berhubungan dengan materi atau topik asosiasi rule. Saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Bab 4 yaitu asosiasi rule, ini pertemuan kelima setelah algoritma a priori. Definisinya adalah aturan asosiasi atau asosiasi rule merupakan teknik dalam data mining untuk membentuk aturan asosiasi antara item dalam sebuah kombinasi item set. Aturan asosiasi berbentuk if then atau jika maka. Proses asosiasi rule merupakan lanjutan dari algoritma a priori, di mana pembentukan rule atau aturan dimulai dari kombinasi dua item set yang memenuhi support minimum. Artinya, yang akan dibuat rule-nya hanya kombinasi yang memenuhi support minimum. Jadi atur asosiasi adalah merupakan teknik dalam data mining untuk membentuk aturan asosiatif. Jadi aturan asosiatif di sini sudah jelas definisinya adalah berbentuk if then, atau bahasa Indonesianya jika maka, itu yang disebut dengan aturan asosiasi atau disebut dengan hubungan sebab akibat ya. Di sini hubungannya sebab akibat. Ini asosiasi rule diterapkan atau dibentuk minimal dua item yang memenuhi support minimum, support minimum atau SM. Dari mana diambil datanya adalah dari algoritma a priori sebelumnya, atau dia merupakan lanjutan algoritma a priori. Jadi asosiasi rule ini tidak lepas dari algoritma a priori, karena algoritma a priori kan tujuannya adalah untuk mencari kombinasi-kombinasi yang memenuhi support minimum. Setelah kita memperoleh atau kombinasinya, maka kita bentuklah rule-nya. Rule ini adalah menggambarkan hubungan antar minimal dua item produk. Misalnya produk A dengan produk B. Seberapa besarlah kekuatan mereka? Kekuatannya dimaksud di sini adalah support-nya, confidence-nya. Contohnya lah, A ini telur, ini Indomie, ya, Indomie, ya. Jadi telur dengan Indomie, kalau misalnya seorang customer membeli telur, dia berapa persen peluang dia membeli Indomie? Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang membeli Indomie, berapa persen peluangnya dia membeli telur? Jadi di sini ada hubungan sebab akibat. Jadi itu yang mau kita cari di asosiasi rule. Hubungannya berapa confidence. Confidence di sini adalah berapa besar kekuatan antar kedua item tersebut. Itulah asosiasi rule. Jadi minimal dua item set. Untuk satu item tidak ada asosiasi rule. Misalnya di a priori kan ada algoritma, ada kombinasi yang memenuhi support minimum yang satu item set itu tidak berlaku algoritma a priori, asosiasi rule. Mulai berlaku asosiasi rule pada kombinasi dua item set, 3 item set, 4 item set, dan seterusnya. Dengan syarat kombinasi tersebut harus sudah memenuhi support minimum. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, algoritma a priori sebelumnya, kalau kita lihat, ada di situ algoritma a priori, ada data-data yang memenuhi support minimum. Yaitu kalau kita lihat di modul yang saya kirim, itu ada di
tabel 3.7 kandidat kombinasi 2 item set. Baru yang memenuhi support minimumnya adalah tabel 3.4 kombinasi 2 item set yang memenuhi support minimum, yaitu BC, BD, dan CD. Jadi rule inilah yang kita bentuk dengan algoritma asosiasi rule. Begitu juga di tabel 3.11 kita buat rule-nya karena memenuhi support minimum. Jadi asosiasi rule merupakan lanjutan dari algoritma a priori. Lanjutnya, tujuan asosiasi rule adalah untuk mencari hubungan, kekuatan hubungan antara item dalam sebuah kombinasi item set. Contohnya adalah seberapa besar kemungkinan seorang pembeli teh juga membeli gula secara bersamaan, dan sebaliknya. Kekuatan hubungan peluang pada asosiasi rule antar minimal 2 item set nilainya diukur dengan nilai confidence. Adapun rumus confidence sebagai berikut. Confidence A, B, jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A kali 100%. Proses pertukaran menggunakan model permutasi, sedangkan rule yang dihasilkan menggunakan rumus faktorial. Jadi di sini proses pembentukan rule menggunakan model permutasi, sedangkan banyak rule yang dihasilkan dalam menggunakan rumus faktorial. Contohnya, kombinasi A, B yang yaitu rule-nya jika A maka B dan B maka A dengan rumusnya 2, yaitu jika A B dan C dan jika B maka A. Dengan jumlah rule-nya 2 faktorial sama dengan 2 rule. Kombinasi A, B, C yaitu rule-nya jika A maka BC, jika BC maka A, jika AC maka B, jika B maka AC, jika AB maka C, dan jika C maka C. Dengan rule yang dihasilkan yaitu 3 faktorial atau 6 rule dan seterusnya. Jadi confidence di sini, confidence itu adalah kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kepercayaan. Tapi di dalam asosiasi rule adalah merupakan nilai atau kekuatan antara minimal 2 produk, misalnya confidence A, B. Jadi confidence A dan B adalah untuk mencari confidence-nya adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A kali 100%. Itulah confidence-nya. Nanti kita lihat di contohnya. Role yang dibentuk itu ada 2 model. Ada role yang dihasilkan itu misalnya lah kita punya kombinasi A, B misalnya. Jadi cara membentuk kombinasinya itu adalah banyaknya itu adalah 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena itemnya ada 2, A dan B. 2 faktorial kalau secara matematika berarti 2 kali 1. Maka 2. Berarti dari A, B ini rule yang dibentuk ada 2. Apa saja rule-nya? A ke B, baru B ke C. Itulah aturannya, makanya dibuat di sini. Dalam pembentukan rule-nya menggunakan model kombinasi. Dan jumlah rule yang dihasilkan adalah permutasi, model permutasi. Artinya di sini pada asosiasi itu dalam bentuk komunikasi AB itu tidak sama dengan BA. Makanya ini tetap dihitung 2 sama dengan ini juga. Bagaimana kalau misalnya 3 item? Ya, 3 item yaitu ABC. Berarti ini 3 item berarti 3 faktorial. Secara matematika 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 berarti 3 kali 2, 6 kali 1 berarti 6. Berarti apa aja rule-nya? Ya kita kombinasikanlah secara permutasi. Jadi kita mulai misalnya dari A, B, ke C. Itu rule yang pertama. Baru kita buat sebaliknya C ke A, AB. Oke, apalagi rule yang dihasilkan adalah AC ke B. Apalagi kita buat sebaliknya B
ke BC. Oke. Apalagi yang rule yang belum dibentuk yaitu ini A tadi ya. AC ke B berarti B ke AC. Apalagi yang belum dibentuk yaitu A AC ke B. Yang betul adalah AC ke B. Oh, udah ya. Berarti BC AC ke B, B ke AC. Berarti yang belum adalah BC ke A. Baru A ke BC. Arti jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6. Rule yang dihasilkan. Seperti itu membentuk kombinasi dalam algoritma Rongset. Seterusnya, ya, studi kasus, ya, studi kasus dan penyelesaiannya. Pembentukan rule dari dua kombinasi item set yang memenuhi upah minimum data diambil dari tabel 3.5. Oke, saya jelaskan seulang lagi. Algoritma asosiasi rule merupakan lanjutan dari algoritma asosiasi a priori. Makanya data yang kita gunakan itu diambil dari proses algoritma a priori. Jadi data ini kita ambil dari tabel 3.5 di proses algoritma a priori. 3.5 mana? Salah sebenarnya, bukan 3.5 ya. Tabel yang memenuhi pembentukan rule diambil dari dua item set yang memenuhi support minimum. Tabel 3.5. Kita lihat 3.5. Salah ya. Seharusnya diambil dari tabel 3.8 ya. Jadi di sini salah. Saya ulangi lagi, ini seharusnya tabel 3.8 atau tabel 3.9 ya. Tabel 3.9 seharusnya di sini bukan 3.5 tapi seharusnya 3.9. Jadi ini dari tabel 3.9. Rule yang dihasilkan dari kombinasi di atas sebagai berikut. Tadi sudah saya jelaskan. Contoh ini kan dua item. Berarti kalau misalnya ini A, AB, kita bentuk rule-nya ya. Oke. Oke, jadi cara membentuknya adalah sangat gampang sekali. Langsung aja, jika dibeli gula, maka dibeli kopi. Langsung aja ya. Jika dibeli gula, ini gula. Tadi udah saya jelaskan formatnya jika maka ya. Gula, maka dibeli kopi, maka ini kopi. Baru yang kedua yang dibentuk dari sini adalah jika dibeli kopi, buah sebaliknya maka dibeli gula. Nah, pas kaji beli kopi, maka dibeli gula. Jadi seperti sini AB, berarti dia ke AB dulu, baru ke B ke C. Oke, support item setnya adalah 4%. Mungkin Anda bertanya dari mana 4,44%. Ini dari sini. Jadi nilai support gula kopi, begitu juga kopi gula, nilai supportnya adalah 44,44%. Inilah dia. Oke, selanjutnya. Support antecedent itu dari mana? Support dari yang dari gula 55,5%, begitu juga kopi 55,5%. Dari mana kita ambil ini? Kita lihat algoritma priori sebelumnya. Kita lihat kopi dan gula itu ada berapa supportnya di satu item set. Kopi gula. Ternyata kopi dan gula adalah 55%. Makanya dibuat di sini 55 support antecedent namanya, antecedent. Support antecedent ini kalau ini sebab akibat maka support sebab. Jadi makanya saya blok ini
karena dia digunakan pada support antecedent. Oke. Jadi nilainya ini diambil dari support antecedent, yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya nilai support dari sebab. Ini kan sebab akibat. Nah, jadi atau nilai support dari item sebelum kata maka. Jadi ini aja sebelum kata maka ini ada itemnya, lihat supportnya, itulah support antecedent. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung ini, maka sesuai dengan rumus sebelumnya, maka 44,44 dibagi 55,5% baru kali 100. Itulah hasilnya 80%. Bagi juga yang ini, gula dan roti. Ya, berarti jika dibeli gula maka dibeli roti. Buat sebabnya jika dibeli roti maka dibeli gula. Support item saya diambil dari sini. Sedangkan support antecedentnya diambil dari kombinasi pertama. Diambil dari sini juga ya. Kita lihat gula kopi, gula 5, kopi juga 5. Masih tetapnya. Dan roti juga ya. Jadi sini roti gula roti masih 55, gula roti berapa? Gula 50, roti 55. Berarti tetap juga 55% antecedentnya. Maka dibagi seperti rumus ini maka menghasilkan 60%. Baik juga kopi roti, jika dibeli kopi maka dibeli roti, maka jika dibeli kopi maka dibeli roti. 33, ini 33 diambil dari sini. Dua-duanya baru antecedentnya diambil dari kopi dan roti. Di mana kopi dan roti 55% ya. Oke. Jadi confidence. Jadi di sini jelas bahwa confidence itu nilai peluang. Misalnya jika seorang membeli gula, dia berapa persen kemungkinan dia membeli kopi secara bersamaan. Begitu juga sebaliknya, kopi jika dibeli kopi maka dibeli gula berarti 80%. Berarti jika seorang membeli gula kemungkinan dia besar membeli gula. Ya, confidence, peluang ya. Support item saya, nilai support item saya ada dimulai dari tabel 4.1. Oke. Antecedent, nilai support item saya sebelum kata maka dalam suatu rule. Misal rule jika A maka B, maka support antecedent adalah nilai support item set. Dimulai dari tabel 35. Ini salah satu tabel 3.9 ya. 39. Lanjut. Oke. Pembentukan rule dari kombinasi 3 item set yang memenuhi support minimum diambil dari tabel 33. Tadi sudah 2 sudah selesai, sekarang kita yang 3. Jadi untuk yang 3, saya sudah jelaskan tadi berapa aja rule yang dihasilkan dari A, B, C. Sama juga di ini, misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, bagaimana cara membuat rule-nya hampir sama ya. Kita bentuk dulu rule-nya kopi, gula, roti. Maka jika dibeli kopi, maka dibeli gula dan roti ya. Beli gula, roti. Buat sebaliknya jika dibeli gula dan roti, maka dibeli kopi seperti saya jelaskan di ABC. Jika dibeli kopi dan roti, maka dibeli gula. Jika dibeli gula, maka dibeli kopi. Lanjut, jika dibeli kopi dan gula, maka dibeli roti. Jika dibeli roti, maka dibeli kopi dan gula. Jadi lihat di sini, nilai support item saya semua adalah ada 33% diambil dari sini. Antecedent adalah diambil dari support sebelum kata maka. Jadi lihat di sini, kopi di sini, berapa nilai support antecedentnya? Kita lihat tabel sebelumnya, kopi 55,55%. Oke, begitu juga jika dibeli gula dan roti maka dibeli kopi. Ini 2 item ya. Dibeli gula dan roti sebelum kata maka kita lihat berapa persen kombinasi gula dan roti atau roti dan gula ya. Gula roti ya, gula roti kita lihat. Gula roti. Gula roti ini saya item nggak bisa yang dua-dua. Gula roti. Gula roti nilainya adalah 3, jumlahnya 3 berarti 33,33%.
33%. Maka dibuat di sini 33,33%. Kenapa yang diambil adalah gula dan roti. Begitu juga di sini kopi dan roti, nilai antioksidannya adalah 33,33%. Kalau kita lihat, ya pas ya sama dengan di atas ya, gula dan roti, kopi dan roti, kopi roti 33,3%. Jadi, dan begitulah seterusnya sampai menghasilkan rule-nya 6. Kenapa barangnya rule-nya? Karena penjelasan yang tadi ini kan 3 item, berarti 3 faktorial. Oke, jadi sama juga rumusnya untuk mencari nilai confidence-nya sama aja, berarti 33,33% dibagi 55,5% kali 100 menghasilkan 60%. Begitulah seterusnya. Oke. Makin tinggi nilai confidence, maka peluang dibeli barang tersebut secara bersama makin tinggi. Kalau nilai confidence-nya 100%, maka sudah dipastikan barang tersebut selalu dibeli secara bersama oleh customer. Kalau yang paling tinggi nilai confidence-nya juga disebut sebagai rule yang menarik. Jadi, kalau kompetisi ini merupakan nilai peluang. Kalau 100%, maka kalau misalnya seperti ini gula dan roti, maka dibeli kopi, maka confidence 100%. Berarti jika dibeli gula dan roti, maka pasti membeli kopi. Nah, kita lihat di data sebelumnya. Apakah kalau membeli gula dan roti wajib membeli kopi? Oke, kita lihat di tabel sebelumnya. Sebentar ya. Kita lihat. Sabar dulu. Tadi ini jelaskan kalau ada gula, roti, maka ada kopi. 100% berarti kalau ada di data yang kita gunakan, kalau ada gula dan kopi udah pasti ada roti. Kita lihat ya. Gula, roti harus ada kopi. Harus ada kopi. Oke, ini transaksinya. Gula, kopi, ada roti ya. Sini kopi aja enggak. Gula, kopi, ada roti. Gula, kopi, ada roti. Jelas. Di mana ada gula dan kopi, pasti ada roti. Itu artinya 100%. Jadi di data yang kita gunakan, kalau 100% confidence berarti di mana ada gula dan roti udah pasti ada kopi. Begitu juga di sini kalau ada kopi dan roti, maka udah pasti ada gula, berarti pasti ada gula. Jadi seperti itulah nilai confidence, nilai peluang. Dalam asosiasi itu ada nilai istilahnya confidence yang menarik. Confidence yang menarik adalah confidence yang di mana nilai confidence-nya itu adalah lebih tinggi, misalnya di atas 50%. Ada juga nilai confidence yang kurang menarik. Jadi yang menarik adalah yang nilai confidence-nya tinggi. Sekian bisa saya jelaskan. Saya harap Anda mempelajari dapat mempelajari modul ini walaupun saya kirim secara materi. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan di algoritma a priori. Untuk tugas dan latihan, untuk tugas dan latihannya ada di algoritma a priori di modul sebelumnya, ada di halaman 19, sudah ada di sini. Tulis dan jelaskan cara pembentukan kombinasi item saya dengan algoritma a priori. Yang kedua, PT SCJ perusahaan bergerak di penjualan spare pada Masimoto. Berikut adalah data penjualan spare Masimoto. Cari informasi pengetahuan dari tabel jelas dengan algoritma a priori. Jadi, ini yang pertama tugasnya, nomor 1 dan nomor 2. Ditambah dengan ini, yaitu di asosiasi rule-nya. Pertama, jelaskan definisi dari nilai confidence dan asosiasi rule. Yang kedua, latihan nomor 2 pada bab 3 tulisan rule atau yang disangka dari kombinasi tersebut. Jadi, tugasnya ada 2 bagian, ya, halaman 19 dan halaman 23. Oleh karena itu, untuk bisa mengerjakan kedua tersebut, Anda harus mempelajari algoritma
a priori dan algoritma asosiasi rule. Untuk waktunya nanti saya akan berikan melalui tugas yang halaman tugas nanti saya sampaikan di Google Class. Sekian bisa saya sampaikan, kurang lebih kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya langsung melalui WA atau Google Class atau email. Terima kasih atas partisipasinya semua. Saya mohon Anda tetap belajar walaupun Anda di rumah. Sekian bisa sampaikan, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.